Inang, sekarang kita mau masuk ibadah kita, Inang. Gimana kalau kita ajak adik-adik kita untuk berdiri? Oke adik-adik, ayo dong berdiri, ayo dong adik-adik. Oh ya Inang, sekarang kita mau nyanyi lagu Mas HKBP Inang sekolah minggu. Wah, lagu kesukaan saya Kak waktu sekolah minggu. Sama. Jadi ingat Kak. Iya ya, ayo dong adik-adik. Pasti adik-adik udah nunggu-nunggu Kak. Iya Inang, ayo langsung aja yuk Inang. Oke Kak. Oke. Semangat ya. Sekolah minggu HKBP Gopas di Rohadoi Ayana Otu Hatai Rohana Beneno Sekolah minggu Imon Mai Bodo Pengati Nang Kosoi Atau Manahon Padongani Tu Yesus Tuhan Tarik Adik-adik makin semangat ya. Sekolah minggu HKBP Gopas di Rohadoi Ayana Otu Hatai Rohana Beneno Sekolah minggu Timon Mai Bodo Pengati Pinang Kosoi Aronganahon Barolani Tu Yesus Tuhan Tarik Adik-adik, lagu kedua, dengar dia panggil nama saya. Ayo semangat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan Yesus Allah cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik, kita nyanyi lagu ketiga. Hari ini harinya Tuhan. Semangat adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, siapkan hatinya. Kita mau memulai ibadah kita. Kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi
kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih-Mu, buat penyertaan Bapa kami pada pagi hari ini mau mengikuti ibadah kami secara online, ibadah sekolah minggu HKBP Cikarang Kota. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh pelayan kerja-Mu Tuhan yang bertugas pada hari ini, sehingga bisa Tuhan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat bijaksana daripada Tuhan, Engkau berikan Tuhan mereka kecerdasan dan juga kepintaran dan roh takut akan Tuhan. Ampuni Tuhan dosa kami sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amina. Kita kan memuji Tuhan, tapi kok kakak lihat ada adik-adik kita yang mukanya murung, Inang. Emang bisa Inang memuji Tuhan tapi mukanya murung? Sepertinya nggak bisa, Kak, karena Tuhan itu kan sudah menyertai kita, kasih kita kesehatan. Mereka adik-adik yang kena COVID Tuhan sembuhkan, betapa bersyukurnya kita. Jadi kita harus memuji Tuhan dengan riang. Ada loh Kak di gedung jemaat. Nomor berapa Kak? Nomor 3 Inang. Oh, kalau gitu adik-adik, ayo dong kita nyanyikan. Ayo buka gedung jemaatnya nomor 3. Kita semangat nyanyikan ya. Bagaimana memuji Tuhan dengan riang dan sukacita. Oke, Inang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Inang, tadi adik-adik kita udah riang Inang memuji Tuhan dari lagu yang pertama. Saya juga sukacita Kak. Kak, ayo dong lagu yang kedua apa ya Kak? Lagu yang kedua dari Krim Jemaat Inang nomor 10. Oh, judulnya Kak? Pujilah Tuhan Sang Raja. Ayo adik-adik, buka kidung jemaatnya nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Dia adalah Raja kita yang membimbing kita dan yang memberikan kita hikmat dan pengetahuan. Ayo adik-adik. Mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang diambil dari kitab pertama sampai kitab ke-10. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku.
Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternamu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberkati Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar kita atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Anak sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Inang, melihat ciptaan Tuhan yang indah, rasa Inang gimana ya? Kak, kalau melihat ciptaan Tuhan yang indah, saya sangat senang. Tapi ada satu hal Kak buat saya ya, adik-adik buat Inang, hal yang luar biasa ketika saya melihat ciptaan Tuhan. Yaitu Kak, ketika saya mengandung. Waktu itu saya berpikir, bagaimana bisa ada anak bayi, padahal perut mama saya, perut saya hanya sejengkal. Tapi Tuhan berikan ada nyawa Kak. Tuhan berikan roh di dalamnya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Kemudian Kak, ketika kita bangun pagi, kita melihat cahaya yang indah, kita melihat bunga-bunga. Dan hari ini hari Minggu Kak, dengan sukacita saya ajak anak-anak Ina, saya ajak lagi guru sekolah minggu, saya ajak lagi anak-anak sekolah minggu untuk memuji Tuhan dalam kebaktian. Kita akan melihat betapa mulianya Tuhan itu di dalam diri kita adik-adik. Oh gitu Inang. Iya, Ada loh Inang, itu melihat ciptaan Tuhan, hati kita yang tak luput dari heran. Berikan jemaat Inang. wah, nomor berapa itu Kak? Berarti apa kesaksian saya itu ingin dong Kak dinyanyikan untuk memuji nama Tuhan. Iya Inang, dari Kidung Jemaat nomor 64 Inang. Oke adik-adik, ayo dong buka buku nyanyiannya ya. Atau Kidung Jemaat, masuk Inang ya Dik ya. Kidung Jemaat untuk memuji Tuhan. Oke adik-adik, semangat! Mari kita sama-sama berdoa, doa pengampunan dosa. Doa dimulai.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Saatnya kita mau melihat adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan, Inang. Wow, sukacita sekali orang tuanya, Kak. Anaknya mau ayat hafalan. Kak, tahu nggak? Kalau Evelyn, kalau kita suruh, dia bilang, "Ma, panjang sekali." Jadi adik-adik jangan dicontoh ya. Tapi Inang tekadkan sama Evelyn, harus suatu hari nanti harus bisa untuk menghafal. Tapi hanya dihafal nggak ya, Kak ya? Jangan, Inang, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Inang. Wow, iya adik-adik, harus diterapkan dalam kehidupan sehari. Terapkan itu artinya apa, Kak? Nggak ngerti ya. Diterapkan itu maksudnya dilakukan di dalam kehidupan kita, Inang. Oh iya adik-adik, seperti Amsal itu ya Kak, yang dibilang itu kalau Inang nggak salah ya Kak, "Hai anakku, turutilah perintah orang tua." Berarti nggak harus dihafal ya Kak, berarti kita harus taat ya Kak sama orang tua ya Kak. Iya, Inang, betul, Inang. Oh gitu, berarti nggak hanya jajan aja dong Kak taat sama orang tua. Enggak, Inang. Iya, aduh udah deh Kak, berarti ayo Kak kita bernyanyi bagaimana Menyongsong iya. Tuhan yang kedua kalinya. Iya adik-adik, ayo kita bernyanyi adik-adik ya. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan untuk minggu ini tertulis di Yesaya 53 ayat 5. Sekali lagi, Yesaya 53 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan, dan ini nama-nama yang sudah mengirimkan di Facebook Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Inang, bagaimana sih caranya kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Pastinya mengingat nama Allah kita itu yaitu Yesus kita dan melakukan firman-Nya, Kak. Oh gitu, Inang. Iya, Kakak. Ada loh Inang dikirim jemaat. Lah, nomor berapa, Kak? Nomor 344 Inang. Wow, ayo adik-adik kita buka kitab jemaat kita nomor 344 Yang judulnya Ingat Akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik yang manis, untuk minggu depan ayat hafalannya tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kalian harus mengirimkan di Facebook Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota. Inang, sekarang adik-adik kita memberikan persembahannya, Inang. Oh iya adik-adik, ayo kita bisa minta dari mama. Dan ketika kita memberikan persembahan bukan karena banyaknya, tapi kita memberikan dengan kerelaan hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua adik-adik, karena kita bersyukur buat Tuhan pelihara kita dan kita bisa melaksanakan ibadah kebaktian kita saat ini. Inang, kan sudah minta dari mama nih. Setelah itu gimana, Inang? Oh, gini adik-adik. Nah, minta sama mama kita amplopnya, masukin dalam amplop, kemudian kita kasih sama Sintua. Lah, pasti adik-adik tahu kan contohnya, kalau Sintua wilayah 8 itu ada Amang Utapea, Amang Situmorang. Wilayah 1 ada Amang Simanjuntak dan Amang Sitanggang. Wilayah 3 ada Amang Panggabean. Wilayah 7 ada Amang Arwan dan yang lainnya ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sudah ingat kan Sintuanya? Oke, Inang, berarti sekarang kita doakan dulu ya persembahannya. Oke Kak. Oke, adik-adik, kita berdoa, doa dalam hati dimulai. Amin. Inang, kita sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi yuk, Inang. Oke, ayo Kak, nomor berapa nyanyiannya? Nomor 337, Inang. Ayo adik-adik kita buka kidung jemaat kita 337 ya Kak? Iya, Inang. Oke Kak. Kita nyanyi semua ya.
tindakan yang bagus adik-adik. Pertama adik-adik, tolong dong adik-adik saya dan Inang Ama, kalau sudah khotbah jangan di skip ya, karena inti dari ibadah itu yang pertama dan sampai ke khotbah dan sampai berkat. Kalau kita skip dia di khotbah, ibadah kita itu tidak ada adik-adik. Sekalipun kita bernyanyi, sekalipun kita berdoa, tetapi kalau tidak ada firman dan berkat, itu namanya bukan ibadah adik-adik. Yang kedua Kak, kita persiapkan yaitu mana Alkitabnya, kemudian hatinya untuk bersekutu kepada Tuhan. Itu Kakak. Oh, berarti kita nyanyi dulu yuk Inang. Oke Kakak. Oke, kita bernyanyi, kusiapkan hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Saya akan bacakan buat kita. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gunung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau mengingat atau mengikuti khotbah Inang setiap minggunya, ini kita hari ini adalah khotbah di mana Yesus Kristus akan disalibkan. Nah, pada saat itu Yesus diolok-olok. Apa sih artinya olok-olok itu? Contohnya seperti ini, botak, 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 gitu ya kan? Nah, karena giginya giman, dibilangin gitu,
Diman, itu ya kan. Itu olok-olok juga di adik-adik. Kemudian dibully, ya. Ada sekelompok temennya yang merasa, wow, temannya inilah seperti bidadari yang turun dari kayangan. Mereka bentuk kelompok. Ada temannya yang hitam, hitamnya, jeleknya, ya kan. Padahal dia pun cantik, bukannya alami, pakai skincare. Anak-anak sekarang udah pakai skincare, anak-anak, adik-adik ya. Jadi jangan pakai itu, yang alami-alami aja ya. Nah, itu diolok-olok. Nah, ada juga mengolok-olok gini, karena anaknya itu gendut, padahal karena bervitamin dan banyak makan, orang tua sangat senang kalau anak-anaknya suka makan buah, makan sayur. Gendut, apalagi wajahnya itu udah, gitu ya kan. Padahal bagus adik-adik kalau kita di masa pandemik ini rajin makan, itu bagus, itu olok-olok. Jadi pada saat itu Yesus diolok-olok, apa dikatakannya kepada Yesus? Hai Raja orang Yahudi. Karena Yesus pernah katakan, saya adalah Raja. Artinya apa? Kenapa Yesus katakan seperti itu? Adalah dia Raja. Raja kita karena apa? Karena nanti di Minggu Paskah kita memperingati, yaitu kebangkitan Yesus Kristus itu. Dan kemudian mereka mengolok-olok dengan apa adik-adik? Mereka membuat mahkota duri. Wow, sakit kan? Ketika ada duri dibuat mahkota, kemudian wah, begitu sakitnya. Kemudian apa yang mereka buat kepada Tuhan kita itu, yaitu mereka mengambil kayu dan berpura-pura mempermainkan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, maaf kalau Inang agak keras di minggu khotbah ini, mempermainkan itu sama seperti ketika kita beribadah, kita nggak serius. Artinya ibadah kita hanya melihat, wow, foto saya ada di ayat hafalan, ada kreativitas, hanya itu aja. Kemudian khotbahnya di skip. Atau ketika khotbah dia pergi, itu tidak bisa adik-adik. Adik-adik, saya Inang mau katakan, beribadah itu adalah dimulai dari awal sampai menerima berkat. Ketika kita meninggalkan itu bukan beribadah namanya. Itu juga bagian dari mengolok-olok. Karena itu kita mari melihat Yesus kita di sini. Apakah dia membalas itu semua? Tidak. Dia tidak mau membalas. Dia hanya diam saja dan menuruti apa yang menjadi kemauan mereka. Dalam arti menuruti, mau Inang katakan adalah dia melihat saja. Ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apakah upah kita adik-adik? Tidak ada. Sama seperti ketika kita berbohong, kita akan membuka lagi kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan kita. Nah, adik-adik, sebagai orang Kristen, di sini kita mau dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan apa? Dengan kebaikan. Balaslah kejahatan itu dengan apa? Dengan mendoakan. Itulah kenapa Yesus Kristus tidak mau membalasnya. Yesus mau di dalam proses itu. Nah, Tuhan sedang memproses kita di Paskah ya. Nanti hari Jumat akan kita peringati 2 kali kita adik-adik Paskah, Jumat Agung, buha-buhaijuk di rumah kita. Tidak ada mencari telur Paskah di gereja yang biasa kita lakukan. Di Minggu Palm Arum ini, mari kita bersorak-sorak dengan Hosiana, dengan berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi saya akan membalasnya dengan kasih. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarkan kami menjadi orang Kristen yang selalu mengasihi, bahkan mendoakan musuh kami. Biarlah ya Bapa, Engkau yang selalu menyertai keluarga, para pelayan sekolah minggu, dari guru sekolah minggu, bidang marturia, dan juga Tuhan Inang Song Leader kami yang selalu dengan semangat, dan Amang Organis yang selalu dengan semangat Tuhan untuk melayani Engkau.
Biarlah dari setiap pelayanan kami, nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Demikian juga kami tidak lupa mendoakan tim multimedia kami Tuhan, dalam setiap cita-cita mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, perkuliahan mereka. Engkaulah yang menyertainya, dan Engkaulah ya Tuhan yang akan meningkatkan kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Adik-adik yang baik dan juga amanginang orang tua kami yang mendampingi adik-adik sekolah minggu, kita akan menerima berkat dari Tuhan, di mana Allah itu adalah gembala kita yang selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Kak, di nyanyian Kidung Jemaat nomor berapa itu ya? Di Kidung Jemaat nomor 415 Inan. Oke, ayo dong adik-adik kita buka Kidung Jemaat kita dengan sebuah kepastian dan semangat. Oke Inan. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami pelayan sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.